Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode etik atau pedoman perilaku merupakan seperangkat praktik tata kelola perusahaan yang menjelaskan nilai dan standar praktik usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan harus menjadi acuan bagi setiap individu di dalamnya, sekaligus menjelaskan kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana perusahaan menjalankan usahanya, sehingga ikut membentuk budaya perusahaan yang memegang teguh perilaku baik. Berlakunya kode etik. Secara umum, kunci keberhasilan implementasi kode etik perusahaan adalah kerjasama dan peran serta dari setiap anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan, serta pendukung organ perusahaan. Semua ketentuan dalam kode etik perusahaan berlaku bagi semua individu tanpa kecuali. Penyebar, luasan, dan penegak kode etik. Setiap insan IMC merupakan salinan kode etik perusahaan. Kode etik disosialisasikan ke semua insan untuk dipahami dan dijalankan. Perusahaan akan menjatuhkan sanksi bagi insan IMC yang melanggar aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik dari perusahaan TBK. Yang pertama, nama baik. Selama masih kerja, setiap insan IMC wajib menjaga nama baik perusahaan, tetapi tidak terbatas, dan merahasiakan segala bentuk informasi mengenai perusahaan yang dianggap rahasia yang diperoleh karena jabatan. Yang kedua, penerapan hubungan kerja yang adil. Perusahaan berketetapan sepenuhnya pada penerapan kondisi hubungan kerja yang setara dan adil. Rencana pengembangan insan IMC selalu didasari atas bakat dan kinerja. Perusahaan bersama dengan karyawan harus menciptakan dan menyediakan iklim kerja yang produktif, inovatif, adil, dan menyenangkan bagi kesuksesan organisasi dan juga bagi pertumbuhan kemampuan karir. Yang ketiga, tempat kerja aman dan bebas dari pengaruh obat terlarang serta minuman keras. Perusahaan wajib menjaga dan membina lingkungan kerja yang sehat dan produktif, serta bebas dari pengaruh narkoba dan minuman keras. Menjual, mengedarkan, menggunakan atau berada dalam pengaruh narkoba maupun pengaruh minuman keras secara tidak sah pada waktu kerja merupakan hal yang sangat dilarang. Yang kelima, benturan kepentingan. Insan IMC harus menghindari benturan kepentingan pribadi dengan tugas dan kewajiban pada perusahaan atau benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan pribadi teman kerjanya dengan cara mentaati segala etika dan tata tertib kerja serta segala pedoman kerja yang berlaku agar terciptanya suasana yang kondusif, antara lain menyangkut keselamatan diri dan teman kerjanya maupun keselamatan hasil kerja. Yang keenam, kerahasiaan. Kerahasiaan informasi. Setelah pemutusan hubungan kerja dari perusahaan, karyawan harus tetap menjaga nama baik perusahaan dan tidak menyebarluaskan hak milik, informasi non-publik, dan informasi rahasia tentang perusahaan serta para mitra usaha. Kebebasan pribadi tentang informasi karyawan. Perusahaan akan melindungi kebebasan pribadi dan kerahasiaan dari catatan-catatan kesehatan dan personalia karyawan. Catatan-catatan tersebut tidak boleh disebarkan atau dibicarakan di luar perusahaan. Permintaan atas catatan-catatan tersebut dari luar perusahaan dalam situasi tertentu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, hubungan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pelanggan misalnya. Prinsip dalam berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan melalui entitas akan berkomitmen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan standar yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.